Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mat Bioinformatika 2021 Pagi Prastantya Nugraha dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yan Jayadi, S1D017089. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah Bioinformatika. Pada ujian akhir semester kali ini, topik yang saya ambil adalah sistem pakar pendeteksi penyakit hipertensi menggunakan metode Naive Bayes. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyakit hipertensi. Jadi penyakit ini sebenarnya sudah sering kita kenal, tapi mungkin untuk istilah hipertensinya mungkin baru bagi teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya ini sudah sering kita kenal dengan istilah tekanan darah tinggi. Jadi penyakit ini adalah sebuah kondisi di mana ketika kita itu memiliki tekanan darah tinggi yang melebihi normal, dan normalnya itu adalah sekitar 140/90 mmHg. Nah, kemudian penyakit ini juga bisa menjadi awal dari pemicunya menjadi penyakit lain seperti gagal ginjal, gagal jantung, bahkan stroke. Jadi ketika kita memiliki penyakit ini, kita akan memiliki resiko banyak sekali terkena penyakit yang lain, sehingga penyakit ini menjadi lebih berbahaya. Kemudian adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi ini, yaitu pertama adalah usia lanjut, kemudian keturunan, pola makan yang tidak sehat, olahraga yang tidak teratur apalagi tidak olahraga, serta aktivitas yang merokok. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa dihindari seperti merokok tersebut, karena itu juga menjadi salah satu faktor yang besar, pemicu yang besar terjadinya penyakit hipertensi. Nah, kemudian mengapa saya mengambil penyakit hipertensi sebagai topik saya pada ujian akhir semester kali ini? Jadi dilansir dari beberapa data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik di beberapa daerah, yaitu seperti bisa dilihat di slide di sini. Itu pada tahun 2019 di Kota Malang itu terdapat 13.102 jumlah kasus hipertensi. Kemudian di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 terdapat 10.242 jumlah kasus hipertensi. Dan selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini. Ini hanya beberapa yang saya ambil di setiap daerah. Jadi mungkin di balik ini jauh lebih banyak lagi yang ada gitu ya penyakit hipertensi. Namun hanya ini yang bisa saya ambil. Dan di Nusa Tenggara Barat sendiri, estimasi penderita, ini masih estimasi penderita ya, itu sebanyak 758.051 jiwa. Ini baru masih estimasi. Dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan itu sebanyak 321 jiwa. Nah, ini jauh adalah sebuah data yang jauh lebih besar daripada yang di atas, dan ini juga bagi bukti bahwa penyakit ini adalah satu penyakit yang perlu mendapatkan perhatian penting, dan buah penyakit yang bisa kita katakan berbahaya juga. Ya, kemudian ini adalah data yang dari Nusa Tenggara Barat yang saya ambil dari profil kesehatan Provinsi NTB tahun 2019. Untuk yang data ini bisa nanti teman-teman lihat di referensi, bisa teman download juga kalau memang penasaran terkait dengan data ini. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, ini jumlah estimasinya, dan ini jumlah penderita yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, kemudian untuk paper rujukannya, jadi ada sini ada 4 paper rujukan, karena di sumber-sumber itu saya belum menemukan yang sesuai dan kadang juga tidak bisa di-download, jadi hanya 4 ini, dan satunya paper bahasa Inggris. Nah, kemudian dari salah satu 4 ini ada satu paper rujukan yang menjadi konsentrasi saya gitu ya, yang penting karena memang terdapat beberapa hal yang menarik di sana, yaitu sistem pakar mendiagnosa penyakit hipertensi menggunakan teori Bayes. Di sini nanti dijelaskan lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Ya, kemudian kenapa saya menggunakan metode Naive Bayes? Di samping banyak sekali metode yang ada gitu ya untuk sistem pakar ataupun machine learning. Jadi teori Bayes itu adalah metode yang baik di dalam mesin pembelajaran atau machine learning berdasarkan data training dengan menggunakan probabilitas besaran sebagai dasarnya. Nah, metode Bayes juga merupakan suatu metode untuk menghasilkan estimasi parameter dengan menggabungkan informasi dari sampel dan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya. Nah, kemudian kelebihannya yaitu pertama menangani kuantitatif dan data diskrit, kemudian hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter yang dibutuhkan untuk klasifikasi, dan yang penting juga adalah cepat dan efisiensi ruang penyimpanan. Ya, untuk memperkuat kenapa saya menggunakan metode Naive Bayes, saya mengambil
ini juga hasil dari beberapa penelitian yang menjadi rujukan saya seperti saya sampaikan dan tampilkan di slide sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Taufik Perdana dan Agus Sidik dengan menggunakan 50 data rekam medis. Mereka mendapatkan hasil sebanyak 84% tingkat akurasinya dengan menggunakan metode naive Bayes juga. Kemudian yang dilakukan oleh Robi dan kawan-kawan ini, mereka membuat sebuah sistem informasi berbasis web dan mendapatkan tingkat akurasi sebanyak 77% dengan menggunakan metode naive Bayes juga. Dan yang ketiga, ini dilakukan oleh saudara Babajide. Ini adalah orang Nigeria. Mereka melakukan penelitian terhadap 52 pasien di rumah sakit yang ada di Nigeria dengan menggunakan model pengembangan Waikato Environment Knowledge Analysis, yaitu salah satu model Java juga untuk machine learning. Dan pada penelitian mereka mendapatkan hasil sebanyak 83%, 83,69%. Ini hampir mirip lah dengan 84. Nah, untuk yang saya tadi ada mendapatkan 4 paper rujukan, tapi yang satunya itu tidak melampirkan hasil dari tingkat akurasinya, mungkin karena dia tidak melakukan penelitian untuk mendeteksi tingkat akurasinya. Jadi dari data-data tersebut, kemudian dari jurnal-jurnal dan penelitian yang saya sampaikan tadi, itu metode ini atau naive Bayes ini cocok untuk kita kembangkan lagi, itu ya, untuk melakukan sebuah penelitian, yaitu pendeteksian penyakit hipertensi dengan studi kasus di Nusa Tenggara Barat dengan data yang dapat kita lihat tadi sebelumnya. Ya, kemudian untuk review paper, jadi pada presentasi kali ini, paper yang menjadi rujukan saya itu adalah paper menjadi Taufik Perdana dan Agus Purnomo, karena di sini ada beberapa hal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan paper-paper rujukan yang lain. Jadi pada penelitian mereka melakukan penelitian untuk mendeteksi penyakit hipertensi dan mencari tingkat akurasinya. Jadi dengan menggunakan 50 data rekam medis yang diimplementasikan ke dalam sistem yang mereka buat. Kemudian untuk data aturannya atau data penyakit, kemudian data gejala dan data rule-nya akan saya sampaikan di slide selanjutnya dan ada di tabel yang selanjutnya. Nah, jadi ini adalah tabel penyakit, tabel gejala, tabel rule, dan tabel aturan Bayesnya. Jadi di sini ada 5 penyakit, yaitu penyakit hipertensi esensial, hipertensi sekunder, preeklamsia, hipertensi maligna, hipertensi pulmoner. Dan ini adalah gejalanya dan banyak sekali. Di sini ada 26. Kemudian di sini ada sebanyak 20 data rule-nya. Jadi ketika gejala 1 maka ini adalah indikasi penyakit yang kelima tersebut. Kemudian gejala 2 ini mengindikasikan dia terkena penyakit yang ketiga. Dan selanjutnya bisa teman baca dan teman artikan. Nah, ini aturan-aturan Bayesnya. Dan ini dilampirkan di jurnalnya, sehingga karena ini menurut saya lengkap gitu ya untuk yang bagaimana mereka menjelaskan tentang penelitian mereka, maka ini menjadi paper rujukan yang penting juga bagi saya. Ya, namun di beberapa paper juga terdapat beberapa peneliti yang menggunakan jumlah penyakit dan jumlah gejala yang jauh lebih banyak, yaitu pada jurnal Misrawati yang mana ya? Nah, yang ini sistem pakar diagnosa penyakit hipertensi menggunakan metode naive Bayes pada RSUD Alwe Sabue, Kota Gorontalo. Nah, jadi pada penelitian Misrawati ini, beliau menggunakan data dan penyakit yang lebih banyak lagi. Jadi bisa kita lihat di tabel ini, jumlah penyakit yang mereka gunakan itu lebih banyak, yaitu sebanyak 7, dan dapat kita lihat gejalanya ini jauh 2 kali lipat daripada yang dilakukan oleh Taufik Perdana. Ini 26 dan ini sebanyak 43 gitu. Jadi ini hampir 2 kali lipat. Jadi mungkin menurut saya gitu ya, dengan jumlah penyakit yang jauh lebih banyak dan jumlah gejala yang mungkin jauh lebih banyak, dan dengan menggunakan metode tersebut dengan data yang di data kesehatan Provinsi NTB yang saya sampaikan tadi, itu mungkin saja kita bisa mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik dan kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih rinci gitu ya. Jadi karena mungkin dari penyakitnya lebih sedikit, jadi dengan data training yang lebih banyak, kemudian data uji yang lebih banyak, itu bisa saja lebih menspesikan jumlah tingkat akurasinya. Jadi mungkin karena kalau sedikit kan tingkat akurasinya lebih tinggi gitu ya, tapi mungkin lebih banyak
mungkin saja lebih banyak ataupun mungkin lebih sedikit. Jadi untuk mengetes apakah night bias ini juga lebih baik jika digunakan dengan gejala ataupun penyakit yang jauh lebih banyak. Namun pada jurnal Misrawati ini dia tidak menampilkan tingkat akurasinya, sehingga saya tidak bisa menjelaskan ini dengan data yang seperti ini jumlah tingkat akurasinya seperti apa. Jadi mohon maaf terkait dengan hal tersebut, karena memang di jurnal tidak dijelaskan oleh saudari Misrawati di jurnalnya. Ya, untuk referensinya ini bisa teman-teman lihat di sini jika memang penasaran untuk melihat data-data yang saya pakai, yang saya sampaikan juga tadi. Ini ada data kesehatannya, dan ini ada jurnal-jurnal yang bisa teman-teman download juga jika memang penasaran. Ya, jadi itu teman-teman sekalian untuk yang pada pagi hari ini. Semoga dengan paper tadi itu juga bisa menggugah rasa penasaran teman-teman terkait dengan penelitian dan metode night bias untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang lain. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.